laki-laki bilang, alah udah deh itu urusan gue deh ntar. Itu urusan gue. Tante Rina, Mbak Ica, tadi kita sempat menyinggung sedikit, mungkin nanti bisa dijawab setelah kita melihat pariwara yang mau hadir. Tentang ini loh, kan katanya ada orang-orang juga yang menjadi mak comblang tuh bisa dijadikan profesi dalam tanda kutip, sehingga visinya tuh adalah materi gitu. Nanti aku mau tanya soal itu ya, kita ngobrol soal itu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kalau masih pengen dicomblangin sama Tante Rina atau sama Mbak Ica tetap di sini, tapi sebelum itu saya akan hadirkan. Mungkin yang pertama aku mau ngobrol sama Mbak Ica sebentar ya Tante Rina ya. Mbak Ica, saya kan dengar kalau nggak salah Mbak Ica itu dulu berhasil dicomblangi dengan Mas Ikang itu atas prakarsa salah satu artis senior juga loh pemirsa ya. Itu Tante Rima Melati ya. Betul. Itu ceritanya gimana Mbak Ica? Apa ya dulu Cinlok ya. Di lokasi Syuting film ya? Syuting film sama-sama? syutingnya Sofan Sofyan, terus pemainnya ada Mbak Rima Melati, aku, Ikang, ada Widiawati. Ya mungkin ya iseng aja tadinya ya Rima Melati ya, terus dia pikir oh ini satu baru putus dari pacaran, yang satu menjelang mau putus gitu. Kesempatan ya? Amprokin aja terus syuting. Oh iya, mas sutradaranya di ini apa di Komporin ya kalau kata. dikomporin. Nah, terus kita pikir-pikir, ya kenapa enggak gitu ngeliat ini ganteng juga ya. Ya udah terus Akhirnya terjadilah gitu ya hubungan percintaan yang berlanjut ke pernikahan. di Bali jadi agak-agak romantis gitu. Waduh, tapi saat itu waktu Tante Rima menjodohkan Mbak Ica sama Mas Ikang, kedua belah pihak nih udah tahu mau dijodohin atau sama sekali nggak tahu? Enggak juga, cuman lama-lama tahu juga karena ya agak kelihatan juga. Mesti Mbak Rima lihat ya. Mbak Ica, kalau pandangan orang-orang saat itu ya terhadap masalah comblang mencomblangi, kayaknya kalau sekarang ini kan udah lumayan terbiasa gitu ya dengan oh ini dicomblangin sama ini, dicomblangin sama ini. Kalau pada era Mbak Ica tuh gimana sebetulnya? Lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Ya jadi syukur nggak jadi awas. Jadi syukur nggak jadi awas. Oke, Tante Rina. Nah lo. Enggak, saya sebetulnya mau membuka dengan pertanyaan ini. Kapan nyomblangin saya, Tante? Apa sih ini? Masih available. Oh, available sekali. Tinggal bilang aja. Ntar kita cari. Gitu ya. Oke. Tante Rina kan dikenal katanya sering sukses mencomblangi Aduh. orang. Betul nggak sih, Tante? Bukan, jangan sampai bilang banyak sekali ya, tapi ada beberapa. Cukup banyak juga teman-teman, antara teman tapi bukan artis ya. Teman-teman di luar. Itu iseng, Saya. iseng apa? Saya bukan kerjanya ya. Orang kalau bilang comblang itu konotasinya itu suka gimana ya. Tapi dalam tanda kutip, ini saya yang bener. Maksudnya kalau ada yang mau, biasa kan suka iseng. Rin, lu kan banyak teman, cariin gue dong katanya. Pagi gitu kan? Aku suka nanya gitu. Ya jadi Tante Rina tanya, lu mau untuk jadi istri apa tidak? Kalau untuk main-main gua nggak mau. Oke, berarti Tante juga sudah membatasi lebih Iya, dulu ya mau begitu. nyomblangin. Iya. Itu serius. Iya, serius dong. Mirsa ada yang mau daftar mungkin. Tapi Tante, kapan nih Tante punya kebiasaan comblang-mencomblangi? Apa itu sebuah hobi atau by nature terjadi begitu aja apa gimana? Enggak, itu terjadi dengan sendirinya aja. Iseng Karena aja. iseng, teman kan mungkin dia lihat Tante ini rame banyak teman gitu. Jadi kadang-kadang juga ada satu yang kawin ya, teman saya di Pondok Indah. Jadi caranya begini, Rin, lu kan ada teman, gue pengen cari istri ini. Tapi udah duda dia. Nah, teman satu saya yang satu belum pernah nikah. Jadi caranya saya begini. Udah kasih nomor telepon lu. Jadi waktu saya comblangin, saya nerangkan bagaimana sifat dan kelakuan daripada si perempuan ke laki-laki. Laki-laki pun saya kasih tahu ke yang perempuan. Jadi biar tahu. Udah ini nomor teleponnya, lu telepon-teleponan berdua. Oh jadi Tante kalau untuk Begitu. menjodohkan orang itu apakah ada strategi atau cara-cara tertentu atau melihat karakter dari masing-masing orangnya? Saya mesti lihat karakter masing-masing, nanti saya silang dia. Kasih tahu tentang ini ke dia ke dia gitu. Tapi apa ada cara-cara Dia yang tahu sendiri.
Nggak, maksud saya gini, apa ada lu jadi serius banget sekarang. Iya dong. Apa ada cara-cara yang berbeda di dalam memperlakukan antara satu karakter dengan karakter yang lain pada saat ingin menjodohkan mereka gitu. Misalkan kalau si Peggy sama si ini, oh cara ngejodohinnya mesti begini. Oh tapi kalau si itu sama si itu cara ngejodohinnya mesti begini Ya gitu kita nggak, mesti Tante? tahu dong. Jangan kita kasih kenal aja. Totalnya Rin, brengsek lu kenalin cowok nggak bener atau cewek nggak bener, gua nggak mau gitu. Gimana Aku cara mesti tahu dulu. Iya. Harus tahu dong. Saya mesti tahu Peggy, saya juga mesti tahu siapa yang laki-lakinya, pasangan prianya. Kalau menurut Mbak Ica sendiri gimana tuh pandangan Mbak Ica terhadap orang-orang yang senang menjadi mak comblang? Ya bagus-bagus aja, syukur-syukur kalau bisa menikah ya, yang dapat pahala lagi. Tapi aku pernah gitu nyoba ya, nyomblangin Nyomblangin. orang nggak sukses. Kalau pandangan Mbak Ica sendiri terhadap orang-orang yang sering minta dicomblangin, soalnya katanya gini Mbak, walaupun banyak orang yang seneng gitu ya kalau dicomblangin, tapi sebetulnya ada juga sebagian yang merasa kalau ih ngapain sih gue dicomblang-comblangin kayak gue nggak laku aja, terus jadi gengsi, jadi agak-agak risih gitu. Apa Mbak Ica pernah merasakan hal yang sama? Enggak, yang udah-udah pada minta dicomblangin. Soalnya mereka tahu bahwa temanku banyak, network lumayan luas gitu loh. Jadi kenapa berminat untuk Kayaknya saya hari ini punya 2 channel loh. Kadang-kadang kan perempuannya nggak minta, suka laki biasanya. Iya iya. Oh jadi lebih banyak laki-laki yang minta Tante? Peggy barusan minta gimana? Waduh, berarti saya mulai harus merubah sifat mulai hari ini, jangan minta-minta dicomblangin terus. Udah nganggap gue kayak mami lu gitu. Iya, Mam. Jadi lebih banyak laki-laki yang minta Ada juga dicomblangin. perempuan, tapi saya mesti tahu. Gimana cara Tante Rina Dan menilai bahwa waktu yang saya comblangin ini, mereka nikah, saya malah nggak datang. Loh, kenapa Mereka kok bisa malah gitu? marah. Rin gimana sih lu comblang-comblangin gue sendiri nggak datang? Adiknya kawin saya datang, lucu kan? Tante sengaja nggak datang atau Enggak, gimana? memang saya lagi di luar kota apa-apa. Tapi ya waktu aku nikah sama Ikang juga nggak datang. Terima nggak datang? Sofan juga Pas nggak ada di Mungkin tempat. terlalu terharu akhirnya comblangannya jadi. Tante Rina, atau nggak enak hati. Tante Rina saya mau tanya lagi nih. Gimana caranya Tante bisa menentukan bahwa karakter si A itu cocok dengan karakter si B sehingga Tante berani untuk mencomblangi mereka? Sebenarnya saya tidak menganggap bahwa itu cocok atau tidak. Ya saya pak ini aja. Berani diri aja, yakin aja gitu. Nggak feeling ada dong. Enggak, saya nggak feeling dulu, saya cuma oh ya ntar gua ada teman, ntar ya gua tanya dia dulu, gua tanya dulu dong. Tante Rina nanya, lu gua ada teman, dia pengen kenal sama lu. Tapi begini ya, orangnya begini, kasih tahu lagi di lakinya yang seperti tadi Tante Rina bilang. Dia orangnya begini. Alah yang lakinya bilang, alah udah deh itu urusan gue deh ntar. Itu urusan gue. Tante Rina, Mbak Ica, tadi kita sempat menyinggung sedikit, mungkin nanti bisa dijawab setelah kita melihat pariwara yang mau hadir tentang ini loh. Kan katanya ada orang-orang juga yang menjadi mak comblang tuh bisa dijadikan profesi dalam tanda kutip sehingga visinya tuh adalah materi gitu. Nanti aku mau tanya soal itu ya, kita ngobrol soal itu ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, kalau masih pengen dicomblangin sama Tante Rina atau sama Mbak Ica tetap di sini. Tapi sebelum itu saya akan hadirkan dulu seorang teman saya, dia penyanyi, dia juga pemain. Banget pengen nyomblangin Faiza sama temen cowoknya. Merasa harga dirinya menjadi turun atau enggak? Sebetulnya nggak merasa harga dirinya turun ya, karena itu temen, doing that for a favor gitu, as a friend gitu. Cuma akunya males mungkin kayak gitu. Maunya cari Tapi sendiri bukan gitu. karena harga dirinya, cuma aku pengen ketemu orang yang karena I feel like it gitu, nggak yang di set up untuk diketemukan. Oke, udah ketemu belum? Belum. Kita doain biar cepat ketemu ya. Oke. Oke, terima kasih Faiza. Balik lagi, tadi ada satu pertanyaan yang sempat hang sebentar ya karena ada iklan-iklan. Oke, gimana tuh Tante? Kan tadi Tante sempat ngomong, kalau aku sih jadi comblang bukan karena masalah materi dan lain sebagainya. Tapi kan ada orang yang kemudian jadi comblang, yang dicomlanginnya jadi, terus dikasih hadiah atau apa, itu gimana tuh Tante? Atau sah-sah aja kali ya? Ya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya enggak. Kalau Tante Rina ini ya tulus aja. Kalau ada yang minta tolong asal untuk jadi istri lo yang serius. Kalau untuk main-main saya juga nggak mau sama sekali, nggak mau.
Kalau dikasih Kalau- dia kan nggak Enggak mau juga. Nggak mau. Enggak mau juga. Tapi Dikasih aja pernah juga. punya pengalaman nggak yang seneng gitu terus tiba-tiba memberikan hadiah tanda sebagai tanda kebahagiaan gitu kepada tante? Nah, kalau dia udah mungkin menikah, dia jadi atau apa, ya hadiahnya apa, tapi bukan itu yang utama. Betul, betul. Bukan dijadikan sebagai Visi utama tidak. Terus Mbak Ica sendiri gimana? setuju aja. Bener kayaknya. Oke, sekarang gini, aku ngelihat satu fenomena yang menarik kali ya Mbak Ica ya. Banyak kan orang tua juga yang pengen ngejodohin anaknya gitu. Tapi umumnya kalau orang tua yang ngejodohin, kemudian anak-anak tuh nggak mau. Tapi kalau